Maluku, yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, telah lama menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa karena hasil bumi berupa cengkih, pala, dan fuli yang sangat berharga. Belanda menjadi salah satu kekuatan kolonial utama yang menduduki wilayah ini, meninggalkan jejak sejarah yang panjang dan penuh dinamika. Pada awal abad ke-17, Belanda mulai memasuki Nusantara, termasuk Maluku. Sebelum Belanda tiba, bangsa Portugis sudah lebih dulu menguasai Maluku sejak tahun 1512. Namun, kedudukan Portugis mulai melemah karena konflik internal dan perlawanan dari penduduk lokal. Pada tahun 1599, dua kapal Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Heemskerk dan Wybrandt van Warwijck tiba di Maluku untuk pertama kalinya. Belanda mulai membangun hubungan dengan para penguasa lokal, termasuk di Ternate dan Tidore, yang saat itu bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Strategi diplomasi Belanda didukung dengan taktik memecah belah, yang kemudian menjadi ciri khas kolonialisme mereka. Pada tahun 1502, pemerintah Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, sebagai perusahaan dagang untuk menguasai perdagangan di Asia. Maluku menjadi wilayah strategis bagi VOC karena kekayaan rempah-rempahnya. Pada tahun 1605, VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon, yang menjadi tonggak awal penguasaan Belanda di Maluku. Belanda menggunakan politik adu domba untuk memperkuat cengkeraman mereka di Maluku. Mereka mendukung Sultan Ternate untuk melawan Sultan Tidore, yang didukung oleh Portugis dan Spanyol. Perpecahan di antara kerajaan-kerajaan lokal membuat Belanda lebih mudah menguasai perdagangan dan politik di wilayah tersebut. VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat ketat. Para petani lokal dipaksa menjual hasil panen mereka hanya kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh Belanda. Selain itu, sistem penebangan tanaman, Hongi-Tochten, diperkenalkan untuk menghancurkan tanaman rempah-rempah di luar wilayah kontrol VOC. Kebijakan ini memicu penderitaan besar bagi penduduk lokal. Kebijakan monopoli VOC menyebabkan perlawanan dari masyarakat Maluku. Salah satu tokoh perlawanan terkenal adalah Kapitan Patimura, yang memimpin pemberontakan pada tahun 1817. Meskipun perlawanan ini akhirnya berhasil dipadamkan, semangat perjuangan rakyat Maluku tetap dikenang hingga saat ini. Pada akhir abad ke-18, VOC menghadapi kebangkrutan akibat korupsi dan tekanan dari kekuatan Eropa lainnya. Pada tahun 1799, VOC dibubarkan dan seluruh asetnya, termasuk wilayah di Maluku, diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah pengambil alihan oleh pemerintah Belanda, kebijakan kolonial di Maluku tetap represif. Eksploitasi sumber daya, alam dan tenaga kerja terus berlanjut. Belanda juga memperkenalkan sistem tanam paksa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka di Eropa. Penjajahan Belanda meninggalkan pengaruh yang mendalam dalam masyarakat Maluku. Belanda memperkenalkan sistem pendidikan dan agama Kristen yang kemudian menjadi bagian penting dari identitas budaya Maluku. Namun, kebijakan ini juga menciptakan kesenjangan sosial antara kelompok yang mendapatkan pendidikan dan yang tidak. Pada Perang Dunia II, Jepang menduduki Maluku dari tahun 1942 hingga 1945, menggantikan kekuasaan Belanda. Selama pendudukan Jepang, rakyat Maluku mengalami penderitaan yang lebih besar akibat kerja paksa dan kekurangan bahan makanan. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Maluku. Namun semangat kemerdekaan rakyat Indonesia sudah menyala. Pada tahun 1989, setelah konferensi meja bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Warisan penjajahan Belanda di Maluku masih terasa hingga kini. Dari segi budaya, pendidikan, dan agama, pengaruh Belanda tetap melekat dalam kehidupan masyarakat. Namun, rakyat Maluku juga terus menjaga identitas dan tradisi lokal mereka sebagai bentuk perlawanan budaya terhadap kolonialisme. Sejarah penjajahan Belanda di Maluku merupakan babak penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun penuh dengan penderitaan dan eksploitasi, sejarah ini juga menunjukkan kekuatan perlawanan dan ketahanan rakyat Maluku dalam menghadapi kekuasaan asing. Hingga saat ini,
Maluku tetap menjadi simbol perjuangan dan kekayaan budaya Indonesia.